Nah, ini adalah salah satu channel saya yang sudah dimonetisasi, dan kalau kalian lihat di sini, saya sudah berhasil mendapatkan penghasilan rata-rata lebih dari Rp300.000 setiap harinya. Nah, tentu ini bukan merupakan sebuah hal yang mustahil ya untuk kita yang berani untuk mencoba, berani untuk memulai mencoba peruntungan dari internet. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana cara mendapatkan penghasilan seperti salah satu channel yang sudah saya kelola seperti ini. Langsung saja kalau begitu kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali membahas ya sebuah cara mendapatkan penghasilan dari internet, khususnya dari YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah cukup lama berjuang di YouTube ya, tetapi kalian masih mengalami kendala-kendala, masih sulitnya untuk mendapatkan penghasilan, jangankan untuk mendapatkan penghasilan ya, untuk mengembangkan channel kalian itu saja masih sangat susah. Nah, di video kali ini saya akan bagikan strateginya ataupun membagikan kira-kira konten yang berpeluang besar untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube ini sendiri ya. Nah, siapa tahu dengan kalian mencobanya ya, dengan kalian yang berani untuk mencoba cara seperti ini nantinya, kalian bisa kebagian rezeki ya. Kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan penghasilan sama seperti salah satu channel yang saya kelola seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman ya channel miliknya Tio JB ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk channel Tio JB ini berfokus ke konten-konten seputar fakta-fakta unik ya. Nah, tentu teman-teman ya, untuk konten-konten seperti ini kalau kita lihat dari target view-nya ya, tentu target view-nya ini tidak hanya orang Indonesia gitu ya. Nah, konten ini juga bisa ditonton oleh orang-orang luar negeri. Nah, tetapi gimana nih ya, nanti kita akan bedah secara detail ya, gimana caranya agar konten-konten yang meskipun menggunakan bahasa Indonesia ya, secara judul menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga ini nantinya tetap bisa ditonton oleh orang-orang luar negeri. Nanti kita akan bedah ya, nanti kita akan bahas secara detail di sini. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu ya untuk ke bagian grafik dari channel ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk perolehan penghasilannya, tentu ini bukan menjadi patokan ya kalau dari Social Blade ini ya. Untuk mengukur penghasilan sebuah channel itu tentu ini Social Blade ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk mengukur berapa besar sih penghasilan sebuah channel gitu ya. Karena kalau kita ketahui lagi gitu ya, apalagi kalau misalkan sebuah channel itu memiliki dua kategori video ya, seperti channelnya Tio JB ini tadi ya. Nah, ini kan terdapat dua kategori video short dan juga video yang berdurasi panjang. Kalau ya sebuah channel sudah membagikan konten-konten short dan juga konten berdurasi panjang, tentu kita sudah tidak bisa lagi mengukur penghasilannya dari Social Blade ini ya. Nah, misalnya untuk konten shortnya ini, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk konten shortnya ini juga sudah mendapatkan view ribuan ya. Ini ada 1000, meskipun ada beberapa konten yang itu masih mendapatkan view ratusan ya, di bawah 1000. Nah, tetapi di sini ini untuk perhitungan ini juga sudah tidak bisa kita berlakukan ya, untuk perhitungan secara mutlak gitu ya. Nah, tetapi di sini kita bisa mengestimasikan untuk penghasilan yang diperoleh dari channelnya Tio JB ini. Kalau kita lihat di sini ya, untuk perolehan view per bulannya, ini dalam 30 hari terakhir, channel ini memperoleh view sebanyak 1,7 juta ya. Nih 1,7 juta view. Nah, tentu ya kalau misalkan kita lihat lagi ke channelnya, di sini untuk konten shortnya di sini kalau kita lihat ini masih di angka ribuan saja ya, dan ini juga tidak terlalu banyak ya untuk konten shortnya. Oke lah, anggap saja konten shortnya ini memperoleh view ya, memperoleh view dalam 30 terakhir ini, anggap saja sebanyak 100.000 ya. Anggap saja kita genapkan 100.000 view ya dari konten shortnya. Nah, sisanya adalah 1,6 juta. 1,6 jutanya ini dari konten yang berdurasi panjangnya. Oke, nah di sini kita hitung terlebih dahulu ya untuk mengestimasikan berapa sih kira-kira penghasilan dari konten dari channel yang seperti ini. Ya, nah tadi kita anggap saja 1,6 juta ya. Nah ini ya, nah untuk RPM-nya ya, biasanya untuk konten-konten seperti ini, RPM-nya ini tembus di angka belasan ribu ya, lebih dari 10.000 tentunya ya. Pastinya itu di bawah dari kisaran 13.000 juga itu di bawah ya. Nah, kita anggap saja rata-rata tengahnya di angka
12.000 lah ya, atau 11.000 saja lah ya. Nih, kita ambil saja nilai RPM-nya ini di angka 11.000. Kita kalikan 11.000. Oke. Nah, kita bagi lagi dengan 1.000. 17 juta, teman-teman ya. 17 juta rupiah dari konten yang seperti ini. Dari konten fakta-fakta unik seperti ini ya. Nah, ini estimasinya untuk perolehan view ya, perolehan view yang kalau misalkan ini kita rata-ratakan untuk konten-konten yang durasi panjang itu saja ya. Sedangkan tadi sudah kita bagi ya 100.000-nya untuk view yang dihasilkan dari konten short, dan 1,6 jutanya ini adalah konten yang berdurasi panjang, dan ini adalah hasilnya 17.600.000 rupiah ya dari konten seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk membuat konten seperti ini? Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, untuk channelnya Tio JB ini memang sudah terlihat profesional ya, sudah terlihat profesional. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi thumbnailnya juga di sini sudah terlihat profesional gitu ya, sudah terlihat bagus dan juga enak untuk dilihat lah gitu ya. Nah, gimana sih cara untuk membuat thumbnailnya, kemudian juga bagaimana cara untuk membuat kontennya gitu ya? Sesulit apa gitu ya. Dan di sini saya yakin ya, kalau memang kalian berani untuk mencoba, kalian pasti bisa untuk membuat konten seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian bingung untuk membuat thumbnailnya, di sini kita bisa menggunakan Canva ya. Nah, kalian bisa mengunjungi situs canva.com, atau kalian yang pengguna handphone itu juga bisa kalian download aplikasi Canva-nya ya di handphone kalian. Dan di sini kita akan contohkan untuk menggunakan Canva di laptop saja ya. Nah, untuk penggunaan thumbnail, pembuatan thumbnail di sini kan sudah tersedia nih ya di Canva ini. Di sini ada thumbnail YouTube pilihannya ya, fiturnya ini ada thumbnail YouTube. Di sini kita coba pilih gimana sih untuk membuat thumbnail yang seperti ini gitu ya. Karena di sini yang terpenting itu adalah keyakinan kalian, itu yang paling penting ya, keyakinan kalian dan juga nilai kreativitas kalian. Nah, untuk kreativitas ini ya, sebenarnya kalian bisa meniru ya, tidak semata-mata kalian mengandalkan kreativitas yang kalian miliki ya. Kalaupun memang itu kalian memiliki kreativitas yang tinggi, ya itu akan lebih bagus lagi. Tetapi kalau memang kalian memiliki kreativitas yang terbatas, sedangkan kalian memiliki keinginan untuk membuat konten seperti ini, tentu kalian bisa meniru saja ya. Tiru channel-channel yang sudah besar, kemudian kalian aplikasikan pada channel kalian. Nah, misalkan seperti ini tadi ya, mana ya, untuk kontennya. Nah, untuk thumbnailnya di sini kita tinggal cari saja ya, cari misalkan kita akan membahas apa nih, fakta unik seputar apa nih ya. Nih, misal di sini ya, fakta unik seputar fakta Republik Saka ya. Nih, ini kan ada gambar orang yang akan menaik bus seperti ini ya. Nah, kita tinggal cari di Google apa ya tadi ya, negara Republik Saka ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kita tinggal cari saja. Jadi kita tinggal cari negara apapun yang akan kita jadikan konten, yang akan kita buat konten untuk kita buat sebagai thumbnailnya gitu ya. Nah, kita tinggal cari di sini. Nah, kita ambil ya gambar tersebut dari Google. Nah, seperti ini ya tadi ya, nih ini konten yang tadi. Nah, kita ambil dari Google ini, kemudian kita tinggal masukkan ke Canva. Misal nih, kita akan ambil yang ini ya, untuk yang ini saja nih ya. Di mana nih ya? Nah, misal anggap saja ini adalah gambar yang kita maksud ya. Kita ambil yang ini, kemudian kita simpan. Nah, kita masukkan ke dalam Canva ini ya. Kita upload, kita unggah file yang ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal atur ya, kita sesuaikan ukuran gambar yang akan kita jadikan thumbnail, misalkan seperti ini ya. Nah, kita buat gambarnya seperti ini, kemudian kita tinggal lihat lagi nih ya, misalkan ini nih ya. Nah, kita tinggal tambahkan teks ya, kita tambahkan teks, misal kita tambahkan teks yang seperti apa ya. Oke, kita tambahkan teks di sini. Bisa kita akan menggunakan teks yang seperti apa. Gini aja ya. Nih. Apa tadi ya? Misalnya di sini kita fakta Republik Saka ya. Oke, kita tinggal buat teman-teman ya. Fakta Republik Saka ya, seperti ini ya. Nah, kalian tinggal buat sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini saya akan mencontohkan saja seperti ini ya. Nah,
Di sini kemudian kita tinggal tambahkan efeknya ya. Kita tambahkan efek, kita tambahkan gaya dari teksnya seperti ini. Oke, kita geser ke sini misalkan ya. Nah, tinggal kita sesuaikan fontnya ya. Kita tinggal pilih fontnya lagi. Misal nih di sini tadi menggunakan font apa ya? Oke. Menggunakan font seperti itu. Kita tinggal cari saja ya, kira-kira font yang menurut kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya akan coba ambil untuk font yang seperti ini ya. Oke, seperti ini misalkan ya. Nih, seperti ini. Kemudian lagi ditambahkan apa nih tadi ya? Nah, negara terdingin di dunia. Oke, kita tambahkan lagi misalkan negara terdingin, sorry, ini hurufnya huruf kecil. Negara terdingin di dunia. Oke. Seperti ini. Kita tambahkan efek lagi seperti ini. Nah, untuk efeknya ini kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, mau kita beri warna apa, itu sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, teman-teman ya. Oke, ini tadi efeknya. Kembalikan lagi, ini warnanya misalkan kita akan pilih warna putih atau warna apapun ya. Ini kita tinggal sesuaikan saja di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita tiru saja ya. Kita tiru dari channel yang akan kita jadikan referensi ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, tinggal kalian tambahkan. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada sebuah gambar yang mungkin akan lebih membuat orang-orang tertarik untuk mengklik thumbnail ini nantinya ya, akan mengklik video kita gitu ya. Nah, di sini kita mungkin bisa tambahkan saja gambar selebriti ataupun juga orang-orang yang terkenal di negara tersebut gitu ya. Salah satu orang yang terkenal di negara tersebut kita tambahkan di sini. Nah, misalnya ya kita akan mencari ya orang yang terkenal. Orang terkenal ya di negara Republik Sakah gitu ya. Misalkan Republik Saka. Oke, seperti ini ya. Nah, ya, ini kan ada orang-orang yang terkenal di negara tersebut. Nah, oleh karena di sini saya juga tidak paham ya, mana orang yang terkenal di negara tersebut, apakah orang ini. Nah, misal kita anggap saja orang ini ya. Orang ini kita anggap saja ya, ini kita anggap saja orang ini adalah orang yang terkenal di negara Republik Saka tersebut ataupun orang-orang yang berpengaruh lah ya pada negara tersebut. Nah, kita buat ya, kita ambil gambarnya untuk kita tambahkan di dalam ini tadi ya, di dalam thumbnail kita. Nah, misalkan di sini saya akan coba menggunakan Photoshop untuk menghilangkan terlebih dahulu backgroundnya ya, menghilangkan terlebih dahulu background dari gambar ini. Oke, saya akan coba hilangkan backgroundnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini saya akan coba ambil, saya akan jadikan terlebih dahulu gambar ini menjadi PNG, ya. Menjadi PNG. Oke, kita buat seperti itu saja ya. Nah, kemudian kita upload lagi ke Canva ini ya. Kita upload lagi ke sini untuk kita timpa ya di gambar ini. Kita upload. Nah, kita tambahkan di sini ya. Nah, misalkan seperti ini tadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembuatan thumbnailnya, kalian bisa menggunakan Canva. Dan juga kalau memang kalian ingin memadukan antara Canva dengan Photoshop, ya itu silakan saja. Terserah kalian ya, mau menggunakan apapun itu, sepanjang kalian bisa lebih mudah ya untuk membuat thumbnailnya, kalian bisa gunakan. Nah, seperti contoh yang ini. Ini untuk bagian thumbnailnya ya. Jadi untuk pembuatan thumbnailnya bisa seperti ini. Kemudian ya untuk diisi dari kontennya. Nah, untuk isi dari konten ini, jadi misalkan di sini kita akan mencoba membuat pembahasan ataupun membuat konten seputar fakta unik seputar Prancis misalkan ya, negara Prancis. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita perlu mencari ataupun menyiapkan skripnya terlebih dahulu. Nah, untuk skripnya ini kita bisa cari dari Google, ya, kita bisa gunakan manfaatkan artikel-artikel yang sudah ada di Google, atau bisa kita meminta bantuan ChatGPT ya untuk membuat ataupun menambah informasi dalam video tersebut. Nah, misalnya kita akan mencari artikel fakta unik misalkan negara Prancis ya, seperti itu.
Nah, ini untuk kontennya ya. Nah, ini kan ada nih ya, sejarah Prancis dan fakta unik yang wajib kamu tahu. Kalian bisa ambil dari artikel-artikel seperti ini. Kemudian, kalau memang kalian rasa artikel ini belum begitu lengkap ya untuk membantu membuat konten kalian itu lebih menarik, kalian bisa manfaatkan ChatGPT. Nah, ya, kita buka ChatGPT seperti ini. Di sini kita tinggal cari ya. Kita minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan skrip video kita nantinya. Oke. Di sini kita tinggal ketik tolong buatkan skrip video YouTube tentang fakta unik negara Prancis seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil dari generatan ChatGPT gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini ada opening shot-nya gitu ya. Ini semacam halo, selamat datang kembali di channel kita. Nah, gitu ya. Kali ini kita akan menjelajah bla 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 gitu ya. Nah, tinggal kalian ikuti saja ya untuk intronya, kemudian opening-openingnya, kemudian juga kata-katanya, kalimat-kalimatnya seperti ini untuk membantu kalian dalam mempermudah kalian untuk berimprovisasi dalam membuat konten kalian tersebut. Nah, misalkan di sini kita minta dengan menggunakan bahasa yang lebih trendy aja lah gitu ya, lebih kekinian aja. Kita minta tolong ganti bahasanya menjadi bahasa gaul gitu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yo, warga YouTube katanya. Kali ini kita mau bahas beberapa fakta keren yang mungkin bla bla bla. Nah, ini kan banyak ya. Kalian tinggal manfaatkan ChatGPT ini untuk menambah informasi ataupun untuk menambah kalimat, menambah narasi dari konten yang kalian akan bangun. Nah, ini untuk narasinya ya. Jadi kalian perlu menyiapkan narasinya terlebih dahulu ya. Kalian skrip dulu narasinya, kira-kira kalian apa saja yang akan kalian sampaikan di dalam video kalian tersebut. Nah, setelah kalian menyiapkan narasinya, kalian menyiapkan skripnya seperti ini, kalian tinggal mendesain kontennya ya. Nah, untuk mendesain kontennya ini kalian tinggal sesuaikan dengan apa yang kalian jadikan skrip, apa yang kalian baca. Nah, menjelaskan seputar apa sih atau menjelaskan tentang apa sih konten kalian itu nantinya gitu ya. Nah, untuk menambah footage-nya, di sini kan kita perlu footage ya. Kalau kita lihat di sini tadi, ini terdiri dari beragam footage ya, kombinasi dari berbagai macam footage yang digabungkan di dalam videonya Tio JB ini tadi. Nah, jadi kita tinggal, saya akan skip lebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan banyak footage ya. Ini terdiri dari kumpulan footage-footage yang dikombinasikan untuk memperjelas informasi sehingga pesan yang disampaikan di dalam video ini nantinya bisa diterima oleh penonton kita nantinya gitu ya. Nah, jadi yang kita perlukan footage-nya di sini kita bisa ambil dari Canva ini sendiri. Ya, nah untuk mengambilnya kalian bisa masuk ke sini ya. Nih ke bagian aplikasi ini ya. Ke bagian aplikasi, kemudian kalian tinggal cari di video ini. Nah, di video sini ya kalian tinggal cari saja nih, misalkan footage apa yang kalian butuhkan ya. Kalau kita lihat lagi ke sini ya. Nah, kalau kita lihat ke ChatGPT ini, halo pembukaan tampilan keren Paris dengan latar belakang Menara Eiffel. Nah, kalian tinggal cari ya. Kalian tinggal cari Menara Eiffel saja ya. Video Menara Eiffel di sini ya. Menara Eiffel seperti ini ya. Nah, ini footage-footage seputar Menara Eiffel ya. Jadi kita tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan kita saja gitu ya. Nah, misalkan di sini saya akan ambil untuk footage yang ini ya. Oke, di sini saya masukkan ke sini terlebih dahulu ya. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat ya, karena banyak banget ya yang bertanya, apakah dengan menggunakan footage-footage seperti ini itu nantinya akan terhindar dari klaim hak cipta? Nah, jawabnya tentu teman-teman ya, untuk menghindari klaim hak cipta, kalian harus menggunakan cara seperti ini ya. Nah, di sini saya akan langsung tunjukkan caranya. Yang pertama, ini kan ukuran aslinya tadi seperti ini ya.
Nah, ukuran videonya, ukuran footage-nya ini seperti ini. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mengganti ukuran framingnya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalian bisa perbesar seperti ini. Kemudian ya, di sini kan untuk durasinya adalah durasi original dari footage ini adalah 11,9 detik ya. Nah, di sini kita harus memperpendek durasinya. Ya, dari 11 detik ini kita jadikan 4 detik saja atau 3 detik saja gitu ya. Nah, jangan lebih dari 5 detik ya. Nah, kita gunakan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nantinya ya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal atur kecepatannya ya. Nah, di sini di pemutaran ini kita tinggal atur kecepatannya menjadi 0,5 seperti ini. Nah, sehingga di sini kan terlihat lebih slow ya. Pergerakan videonya ini lebih slow. Atau kita bisa turunkan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini terlihat lebih slow. Nah, jadi di sini kan tadi durasinya menjadi 15 detik ya. Nah, di sini kita kurangi lagi menjadi 4 detik. Nah, jadi buat kalian yang bertanya-tanya apakah dengan menggunakan footage-footage seperti ini yang kita peroleh dari Canva seperti ini itu nantinya akan terhindar dari klaim hak cipta? Jawabnya tentu teman-teman ya, sepanjang kalian memodifikasi footage-nya, sepanjang kalian memodifikasi pergerakannya, kemudian juga kalian ganti ukuran framingnya ya, itu akan sangat kecil sekali ya kemungkinannya untuk mendapatkan klaim hak ciptanya ya untuk konten-konten seperti ini nantinya, untuk footage-footage yang kalian gunakan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi ya ke ChatGPT. Nah, ini kan ada kalian ngomong nih ya, kalian ngomong, kemudian di sini ada fakta 1, pesta anggur gila ya. Nah, di sini kan ada pesta anggur gila. Nah, kalian tinggal cari lagi, misalkan di sini konten apa, footage apa nih tadi ya. Kita coba cari lagi video selanjutnya. Kita tinggal tambah di sini. Misalkan anggur ya, pesta anggur ya, gitu ya. Pesta anggur seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini kan ada banyak lagi ya footage-footage yang bisa kita gunakan. Artinya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Apapun footage yang kita butuhkan sudah tersedia di sini dan kita bisa ambil footage yang sesuai dengan kebutuhan kita saja gitu ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, kalau kalian lihat di sini kan ada banyak footage yang tidak bisa dipakai karena ada logo pro-nya seperti ini ya. Nah, kalau kalian yang ingin menggunakan secara bebas ya footage-footage seperti ini, kalian bisa berlangganan terlebih dahulu ya untuk menjadi member pro-nya, menjadi member pro dari Canva ini. Atau kalian yang memang merasa belum merasa keberatan gitu ya untuk berlangganan menjadi anggota member pro dari Canva ini, kalian bisa ambil saja ya footage yang itu tersedia gratis, yang itu tanpa ada logo pro-nya seperti ini ya. Nah, tanpa ada logo pro-nya seperti ini, kalian bisa ambil. Nah, intinya teman-teman ya, yang kalian perlukan di sini adalah kreatif kalian itu sendiri gitu ya. Kalau memang kalian merasa tidak memiliki kreativitas yang tinggi, kalian bisa meminta bantuan ChatGPT ini. Di sini kan sudah tertulis juga ya, sudah diberikan sudah diberikan clue-nya oleh YouTube bahwa kalian harus menyiapkan video apa, kalian harus menyiapkan footage apa yang bisa kalian gunakan untuk mendukung konten kalian itu tersebut gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini teman ya untuk penggunaan videonya ya, untuk pembuatan videonya. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat di sini ya di channelnya TioJB ini, di sini banyak sekali kompilasi ya dari footage yang itu kalian juga bisa dapatkan footage-footage seperti ini dari Canva ini sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalian tinggal gabungkan footage-footage yang pastinya footage ini adalah untuk memperjelas narasi yang kalian buat di dalam video tersebut gitu ya. Nah, seperti ini tadi ya, ada fakta unik, misalnya kita akan membahas fakta unik seputar negara Prancis. Nah, kalian tinggal kompilasikan ya apa yang dibutuhkan sesuai dengan ChatGPT ini. Kalian silakan untuk tambahkan, atau bahkan kalian bisa menambahkan sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan kreativitas kalian sendiri gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya, bagaimana cara membuat konten-konten seperti yang ada di channelnya TioJB ini. Jadi dengan membuat konten-konten seperti ini ya, ini merupakan sebuah peluang ya buat kita gitu ya. Ternyata konten-konten seperti ini, kalau memang teman-teman khawatir konten-konten seperti ini nantinya akan ditolak monetisasi atau tidak bisa dimonetisasi atau bahkan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari sini, ini contohnya channelnya TioJB ini ya. Nah, di sini dia sudah memiliki logo ya bahwa channel ini sudah dimonetisasi ya. Nah, this channel is monetized ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk perolehan subscribernya juga ini cukup besar ya, karena tentu ya untuk
orang-orang yang akan memberikan subscribe pada channel ini tidak hanya dari orang-orang Indonesia saja. Orang-orang dari luar negeri pun akan tertarik ya untuk memberikan subscribe pada channel ini, karena memang terdapat syarat akan informasi, syarat akan ilmu pengetahuan mungkin dari orang-orang yang belum banyak mengetahui seputar fakta-fakta dari negara-negara yang dibahas di dalam channel ini ya. Nah, mungkin ini saja teman-teman ya untuk informasi seputar bagaimana cara untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan cara yang mungkin bisa kalian terapkan juga pada channel kalian seperti ini gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang ya untuk membangun channel, kalian masih sibuk untuk mengumpulkan subscribernya, kalian yakin saja ya, pastikan kalian untuk membuat konten-konten yang memang banyak dibutuhkan oleh orang ya, konten-konten yang istilahnya itu konten-konten yang menghibur, konten-konten yang memberikan informasi yang bermanfaat ataupun yang mengedukasi, itulah konten-konten yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya. Nah, jadi mungkin buat kalian yang selama ini membuat channel itu asal-asalan, membuat konten yang itu asal-asalan, tetapi kalian berharap bahwa channel kalian itu nantinya akan bisa naik, bisa berkembang, bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, yakinlah kalian harus merubah ya. Kalian harus merubah mindset kalian. Kalian harus banyak mencari referensi konten-konten seperti apa yang bisa dengan mudah mendapatkan banyak viewer dan juga subscriber, serta dengan mudah mendapatkan penghasilan, dan kalian harus untuk mengikutinya ya. Kalau memang perlu kalian untuk ikuti ya silakan diikuti. Kalau memang kalian merasa tidak mampu untuk mengikutinya ya setidaknya kalian cari referensi yang sesuai dengan apa yang kalian mampu untuk kalian jadikan konten gitu ya. Tetapi yakinlah kalau kalian membuat konten yang asal-asalan itu tidak akan bisa membuat channel kalian itu berkembang dengan cara yang cukup mudah gitu ya. Nah, mungkin informasi ini bisa membantu kalian, dan mungkin sampai di sini dulu ya informasi saya kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.